Kalian di sini Bom ya. Mantap ya. Itu loh Bom. Mantap. Nah, nih mana anunya Bom? Mana sih? Kamu berani nggak masuk ke room saya? Ada motoran Bom. Kita Bom. Biarkan saja Pak Elang ini ribut aja nih. Elang ribut ah. Elang diam dulu ah. Elang. Edis, motor kamu mantap itu ya? Bom. KB ya. Ya. Siap. Kuajakin Bom naik motor biar nggak tukang marah-marah gimana? Wah, saya punya motor itu ada. Itu motor berapa? 150 cc atau 200? Ini bakalan hancur Bom kalau Bom naik sini tuh lihat tuh. Motor berapa cc? Berapa cc itu dia? 150 tuh. Oh, saya punya ada. Extra 150 saya punya ada motornya. Saya punya ada. Iho itu di standar narkobos dohoi. Saya punya sudah ada. Nanti saya kasih lihat ya. Jangan marah-marah. Edis, mobilmu ada nggak? Edis. Jangan marah-marah, Bom. Nggak ada marah-marah. Jantungan. Adalah kita diskusi aja. Kita cari. Marah-marah aja bawaannya gimana? Kalian itu kalau berapa loget aja, nggak usah marah-marah terus. Kayak saya ini loh, santai-santai aja gitu loh. Berarti motor itu marah-marah. Kau beli berapa tuh, Edis, motor itu di sana? Dikasih nih, Bom, dikasih. Oh, dikasih. Mobil belum ada yang kasih, mobil sedan. Bom ini kerjanya pengen tahu aja, memang Bom ini susah. Habis soalnya teman-teman beli saya iri hati. Bom, ada lagu buat kalian nih. Ya, Edis, biar saya nyanyi dulu sebentar. Edis beli rumah, Bom hatinya susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an fihi syifa'un linnas ay fil asl. Di dalam madu ada obat untuk umat manusia. Sehingga Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa ketika ada sahabat Rasulullah punya penyakit yang ada di dalam perut, maka Rasulullah mengatakan minumlah madu. Nah, di sini ada madu dari sahabat kita, produk dari sesama umat Islam yang insya Allah baik untuk tubuh kita, bisa untuk menambah kesehatan dan stamina kita dalam beberapa kegiatan, yaitu madu yang bernama madu asli murni by Mu'allaf HMC. Ini bisa diorder dan jangan lupa sebelum meminumnya niat mengikuti sunnah Rasulullah, membaca basmalah, dan jangan lupa pegang dengan tangan kanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan membahas segala dinamika dunia perapologetikan. Kita tahu Edis teman-teman ya, itu adalah Polycardus yang sekarang dimusuhi oleh Polycardus yang lain. Pak Bom, Robert Lele, RK, Rudy Iskariot itu begitu benci dengan sosok Edis Sidabutar ini. Dan sekali lagi teman-teman, rasa benci itu bisa didasari oleh dua hal. Tingkah laku pengajaran yang sesat atau rasa iri hati. Ini membuat Laskar Polycardus bertanda tanya. Kenapa orang-orang seperti Pak Bom begitu benci dengan Edis? Apakah murni karena pengajaran Edis yang sesat atau ada hal lain? Ini membuat banyak orang berpikir, kenapa sesama apologet Kristen tingkah lakunya seperti ini? Di sini kita akan bahas, kita akan bedah hal tersebut teman-teman ya. Yang pertama teman-teman harus tahu, pernyataan sesat Edis itu baru dilontarkan Edis beberapa bulan terakhir. Jadi kayak Edis bilang Trinitas buang ke tong sampah, Yesus masih punya Tuhan, dia tidak menyembah Yesus ya. Dia hanya berbakti kepada Yesus, nggak pernah menyembah Yesus. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang baru dilontarkan Edis. Termasuk kekristenan ya, di dalam Bible itu diperbolehkan poligami. Bapak gereja yang tidak bolehkan poligami. Itu pernyataan baru teman-teman. Tapi kebencian dari Rudy Iskariot, Pak Bom, itu sudah jauh sebelum pernyataan-pernyataan blunder Edis. Artinya ada sesuatu kan gitu. Kita tahu Edis berhasil
mengambil donasi yang sangat besar. Bahkan tidak kurang lebih daripada 10 miliar. Ya, 10 miliar rupiah berhasil Edis kumpulkan dari orang-orang Kristen terutama di Indonesia. Otomatis dengan angka yang begitu besar, ini membuat donasi kepada Rudi Iskariot, Pak Bom, RK, dan sebagainya menurun sangat drastis, teman-teman. Kalian bisa bayangkan ya, 10 miliar itu kalau dibagi 10 orang, satu orang pun masih dapat 1 miliar. 1 miliar kalian dapatkan dari donasi, itu gila, teman-teman. Ya, gila, teman-teman. Artinya sebulan 80-an juta gitu kan. Bayangkan, donasi 80-an juta. Kalau itu 1 tahun. Kan gitu. Edis ngumpulinnya setahun gitu. Saya saja, ya, mungkin selama saya buat channel, teman-teman, dari 7 tahun yang lalu, donasi setiap kegiatan kita kalau ditotalin juga baru berapa gitu kan. Nggak pernah kita bayangkan bisa dapat donasi segitu besar. Ini aja kita headset aja nggak punya. Bayangkan, headset saja kita cuman ini. Ini pun sudah lepas-lepas bulu-bulunya gitu kan. Nah, headset kita headset gini, teman-teman. Oke? Suara kita kecil. Mereka gila, teman-teman. Dan inilah yang membuat mereka saling cakar-mencakar. Saling iri, mengiri. Yang lebih konyolnya, mereka sering sekali berlomba memamerkan apa yang mereka dapat. Edis punya kelebihan, dia jago membuat orang emosi. Itu harus saya akui, teman-teman. Ya, sekali lagi saya menilai dengan sangat objektif. Dulu Edis itu suka saya jadikan badut. Tahu kenapa, teman-teman? Ya, kita buka-bukan ya. Jadi banyak pihak muslim tuh yang emosi ketemu Edis. Ya, jadi Edis saya biarkan dia untuk masuk, dia menghadapi teman-teman apologet yang lain, dan biasanya banyak teman-teman muslim yang akan emosi dan terpancing. Jadi endingnya nanti saya yang tampar, teman-teman. Ya, setelah Edis berhasil buat orang emosi, nanti baru saya yang selesaikan Edis, saya permalukan Edis dan buat dia emosi. Jadi kalau bicara tukang buat emosi, ya kita siap meladeni, teman-teman, karena kita termasuk yang bisa mengontrol emosi kita. Saya Kores ya, itu spesialis sabar menghadapi oten ngeyel. Jadi kita tuh tipikal yang ketemu oten ngeyel gimana pun ya kita bisa ngikuti gitu. Nah, jadi biasanya Edis selalu di akhirnya saya permalukan. Dan itu disukai oleh penonton. Karena dianggap akhirnya kan gitu kan, kebaikan yang menang. Yang penting endingnya kebaikan menang. Nah, jadi memang Edis dulu salah satu badut saya dan memang terbukti dia jago buat orang emosi. Dan bukan hanya muslim yang emosi. Pihak Kristen pun banyak yang sangat emosi dengan Edis ini. Kalian akan lihat nih, teman-teman ya, bagaimana Edis yang sekarang memang penontonnya sedang turun sehingga dia mulai aktivitas safar keluar. Jadi biasa itu, teman-teman. Kayak Mikana juga kemarin gitu ya. Saat mulai penontonnya meredup, dia mulai melakukan gebrakan. Keliling ke komal-komal yang lain, ya, mulai memperkenalkan kembali, karena kan penonton ini silih berganti, teman-teman. Banyak penonton itu yang setelah menonton sekian lama nggak nonton lagi, udah bosan, muncul penonton baru. Kadang penonton baru nggak tahu kita, tapi tahu si A, si B, si C. Mau nggak mau kita keliling ke A, B, C gitu kan, sehingga kita dapat memperkenalkan diri kita kepada penonton-penonton tersebut. Itu memang strategi, teman-teman ya. Itu strategi dalam dunia medsos ini. Saya ambil contoh. Banyak penonton saya tuh yang sebelumnya itu nggak kenal saya, tapi setelah saya main ke tempat Kodondi jadi kenal saya. Setelah saya main ke Komal Bang Zuma jadi kenal saya. Seperti itu. Jadi Edis ini sekarang lagi program keliling-keliling. Dan tentu saja dia keliling sambil membuat marah polikardus-polikardus yang lain. Dan salah satunya saat dia masuk ke rumah Bom, ya, baru beberapa jam yang lalu, baru tadi pagi, untuk memamerkan ya, motor yang dia dapat dari donaturnya, dari netizennya kan gitu. Dia pamerin, ini dari netizen loh gitu. Kita lihat. Edis, connect dulu. Saya ada iri hati kok di mana? Coba connect, Edis. Kau bicara aja. Saya ada iri hati sama kau di mana? Edis, connect dulu. Orang-orang bilang saya iri hati sama kau.
Iri hati apa? Ilmu atau iri hati? Bom. Edis, Tadi dia selamat kirim malam. saya. Berani dia. Kenapa Nggak berani sih dia. Bom kok marah-marah terus? Ya, Aduh. orang-orang fansmu bilang, saya iri hati sama kamu. Biar kita terus terang dulu. Kok saya iri hati sama kamu kan? Ya kami iri hati orang saya tuh motor-motoran tuh Bom. Tuh coba besarin Bom. Ya. Oh, motor-motoran kan Berapa Bom. dolar tuh, Edis? Bom, Edis, tuh. berapa dolar tuh, Edis? Ya. Berapa dolar? Oh, Bom ya Pak. Ntar kita motor-motoran ya Bom. Nih Bom. Asik loh kau Bom. punya mobil ada nggak? Kalian di sini Bom ya. Mantap Edis. Gitu loh Bom. Mantap. Nah, nih mana anunya Bom? Mana sih? Kamu berani nggak masuk ke room saya? Ada motoran Bom. Kita Bom. Biarkan saja Pak Elang ini ribut aja nih. Elang ribut ah. Edis tipu. Elang diam dulu ah. Elang. Edis, motor kamu mantap itu ya. Bom. OKB ya. Ya. Bom, kuajakin Bom naik motor biar nggak tukang marah-marah gimana? Wah, saya punya motor itu ada. Itu motor berapa? 150 cc atau 200? Ini bakalan hancur Bom kalau Bom naik sini tuh lihat tuh. Ah, Motor berapa cc? Berapa cc itu dia? 150 tuh. Oh, saya punya ada. Extra 150 saya punya ada motornya. Saya Oh, punya ada. sinai ho itu di standar narpogos do ho Saya punya sudah ada. Nanti saya kasih lihat ya. Edis ago ya Jangan mang Mobilmu ada nggak? Mobilmu ada nggak? Edis Mobilmu ada nggak? Edis. Jangan marah-marah Bom. Nggak Nanti ada kalau marah-marah. Edis. jantungan. Adalah. Kita diskusi aja. Jantungan. Kita cari. Marah-marah aja bawaannya gimana? Edis. Kalian itu kalau berapologet aja, nggak usah marah-marah terus. Kayak saya ini loh, santai-santai aja gitu loh. Berarti motor Ngapain itu marah-marah? kau beli berapa tuh, Edis, motor itu di sana? Dikasih nih Bom, dikasih. Oh, dikasih. Hmm. Mobil belum ada yang kasih mobil. Mobil Bom ini kerjanya pengen tahu aja memang Ya, Bom nggak ini apa-apa. susah. Habis soalnya teman-teman beli iri hati. Bom, ada lagu buat kalian nih. Ya, Edis sudah, nggak biar saya nyanyi dulu sebentar. Edis beli rumah, Bom hatinya susah. Wah. Edis omong yang benar, RK hatinya gusar. Aduh orang-orang ini ya. Terus ya lanjut. Banyak mualaf taubat, tapi mereka kumat. Bom, tahu nggak Bom? Orang Ya. yang pada mualaf dengerin Ya. saya itu Ya. 90% itu balik Ya. lagi ke agama Kristen, balik lagi ke Katolik. Oh. Dulu mereka sempat Oh. mualaf. Yang inbox saya begitu jumlahnya Oh. ratusan Bom. Begitu. Kamu udah kawal Jadi nggak? Kamu udah kawal nggak? Kenapa Jadi kalian gini, pada setruk Dis. begitu loh? Gini gini deh. Kau dengar ya, Dis ya. Gini. Dis, kau lihat ini rumahnya siapa, Dis? Kau lihat ini ya. Ini rumahnya siapa nih, Dis? Nih. Ini rumah siapa, Dis? Nih. Kau lihat ini rumahnya siapa? Ini rumahnya siapa nih? Ini rumah bukan hasil pungut koin, Dis. Ini rumah siapa, Dis? Ini rumah. Selain rumah saya, ini rumah saya. Ini motor nih. Ini motor apa nih? Kau lihat motor, ini motor apa nih? Ini nih, motor apa nih, deh? Ini motor. Kalau ada motor ya. Teman-teman perhatikan ya, ini rumah saya di Puncak. Ini rumah ya 15, kalau 20 ini. Motor apa nih? Bogor. Sama ya. Itu ya motor Puncak motor Bogor. 150 ya. Enggak di Manokwari di Puncak kan namanya Puncak. Ini rumah saya ya. Ini 15 lebarnya, panjang 20. Ini rumah saya. Nih. Rumah saya, ini anak perempuan saya, ini ada lengket ya. Ini rumah saya. Ke belakang itu 20. Nah, ini rumah saya nih, Des. Nih, kau lihat ini. Nah, ini bukan hasil mungut koin, Des. Bukan kayak lu, ya. Primo, bukan, ya. Nih, kau lihat ini lantainya aja dicat, ya. Ya, itu ada motor saya. Ya, ini nggak pernah mungut. Ini saya udah beli 18 tahun lalu. Ini rumah saya ini, ya. Nih, lu tiap pagarnya kulit mewah kan? Ini ada motor itu. Sama ya, teman-teman motor ya. 150 cc. Jadi saya gak iri hati sama Koidis. Jadi saya punya mobil ada mobil saya.
ada mobil. Ya, gue beli mobil. Mobil gue udah lama dari 2000 Bom, dari Bom. iya dari 2009. Kalau rumah juga, saya rumah di Indonesia ada. Terus ruko ada, mobil ada. Saya bahkan Oh, iya, punya ya. mobil 3, Bom. Saya tinggalin Oh, iya, semua, ya. Bom. Oh ya gitu ya. Oh gitu. Ada buktinya, kasih tunjuk dong. Yang ngapain ditunjuk-tunjukin Bom ini loh. Ya, itu Kerjaannya kan marah cerita, aja. harus ada bukti kayak saya. Kan kau bilang, Bom iri hati dengan lu punya motor. Buktinya motor gua ada. Nanti Tuh. banyak kadrun, nanti banyak Betul nggak Bu kadrunnya. Wina? Toh teman-teman, motor saya ada kan 150 cc kan. Masa sih iri hati Ya, sama saya kau? saya Kalian kesini kan cuma tunjuk pesan mobilmu saja. mana. Saya kesini cuma pesan saja, tak usah Ya, marah-marah. Lo gak marah, Diskusi. aku marah. Diskusi yang bagus-bagus saja, kenapa sih? Kenapa Lo sih gak kau harus marah. marah-marah? Bom, Pak Bom Bom. Yang ada pada Eris itu receh-receh bagi saya. Saya berani nggak? Marah lagi nih. Edis tipu, Edis, kau ngajarkan itu dari mana? Hah? Aku di Eropa, ya. Kau jumpain aku di sini. Kamu ini ya kan? Ini. Bukannya ke Amerika bikin damai, bikin Marah-marah pesto aja. lagi. Ya udahlah Bom, saya permisi dulu lah Bom. Kalau banyak marah-marah, Pantai permisi dulu satu. Permisi Bu, dulu berani kau masuk forum saya nggak? Bahas patung. Meninggal dia. Suara apa bom? Gak ada suara. Jangan ajak debat sama Edis, nggak boleh. Dia tuh nggak mau. Jadi kita ajak kenapa saya iri hati. Kan sudah terbukti ya, teman-teman tadi ya, terbukti bahwa dia Kalau tunjukkan sama Pak saya Bombong iri nggak hati ada sama dia karena apa-apanya. motor kan, betul nggak? Betul nggak teman-teman? Saya iri hati sama dia karena motor kan. Nah, saya udah tunjukkan rumah saya dan motor. Sama kan motor 150. Yamaha 150 tuh. Ayo. Udah. Semua Bagaimana yang sih, ada sama si Edis motor itu ada. receh-receh buat saya. Receh saya itu. Dis, gua iri hati kalau gua mengemis. Ya. rumah gua di sini rumah besar saya ini. Mau saya keluar dan tunjukkan rumah besar. Nah, rumah besar saya di sini. Rumah saya di sini ya, bukan dari hasil TikTok. Dari saya kontraktor dulu. Dan rumah saya yang tadi itu dari kontraktor. Makanya Tuhan sudah berikan saya. Memang saya sudah gak ada mobil baru, jujur. Selama saya jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah dikasih uang beli mobil, beli motor, kan. Ya. Jadi uang-uang tabungan saya itu saya pakai beli motor untuk anak saya, atau gitu. Terus hasil dari saya punya YouTube, kan YouTube itu kan dari kita siaran, hak siaran tuh, nah, itu yang saya pakai beli maka dulu ya. Jadi saya tidak pernah minta uang kayak Edis. Jadi kalian jangan bilang apa iri hati ke Jakarta ngemis donatur. Enggak, saya ngemis sama siapa coba? Veronica, saya ngemis sama siapa? Kasihan. Saya ngemis sama siapa? Coba cerita, saya ngemis sama siapa? Ayo, saya ke Jakarta ngemis sama siapa? Sama siapa? Kau tunjukkan bukti dong. Berarti sudah terbantahkan ya. Tadi kan saya tanya sama Edis. Teman-teman betul gak? Bom iri hati sama siapa? Iri hati kamu apa? Dia bilang Bom ini motor kan. Saya sudah tunjukkan saya motor dan rumah. Selesai. Saya tidak pernah iri hati dengan Edis punya rumah dan motor. Sorry ya. Toh tadi toh. Baru gak saya punya motor? Sama-sama baru kan. Motor itu sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun kayaknya ya. Sudah 4 tahun itu motor. Itu dari YouTube dulu. Bukan TikTok ya. Itu gaji saya di YouTube. Karena saya menyiar, gaji saya di YouTube itu kan dari YouTube bayar. Cuma ada aturan baru, saya nggak tahu caranya bagaimana YouTube ini untuk menghasilkan uang. Anak Pak Bom itu kuliah di Trisakti, woy, alias yang membiayai anak saya di Trisakti itu teman-teman semua selama ini kasih saya top pilot. Itu saya jujur saja. Teman-teman sudah saksikan ya. Jadi saling pamer, pemberian dari donatur itu hal yang biasa bagi para polikados. Kita ingat ya, Agatha pamerin iPhone 17 Pro Max ya. Oke. Dia pamerkan dia dapat dari netizen ya. Sebelumnya dia pamerkan iPhone 15 Pro Max yang dia dapat juga.
Dia pamerkan dia dibayarin ke Malaysia. Dia pamerkan dia dapat botox, teman-teman. Bayangkan ya. Suntik botox 15 juta itu dibayarin netizen. Botox loh, teman-teman. Bukan perangkat untuk diskusi, ya, bukan laptop, bukan alat-alat. Bukan lagi misi penginjilan. Nah, kalau Yuli kan misi penginjilan, dibayarin hotel, ya, dibayarin pesawat, dibayarin ini itu ya. Ini botox pun dibayarin, bayangkan. Inilah kenapa Polycardos itu nggak habis-habis bermunculan. Karena mereka melihat orang-orang yang ada di kedai tua, teman-teman, melihat bahwa siapa ini Edis? Kalau cuman hujar-hujar seperti itu, saya juga bisa gitu. Sama kayak Rudy Simamora. Rudy Simamora ini dulunya cuman supir angkot. Serap lagi, teman-teman ya. Supir serap. Ya. Terus dia nonton Rudy Iskariot. Lah ini sama aja kita orang Batak. Nggak ada ilmunya dia. Cuman modal congornya. Cuman modal bacot aja gitu. Ini walabu ini gitu kan. Dan dia merasa bahwa dia juga bisa seperti itu. Rudy Iskariot, ya, itu kan modal congor. Rudy Simamora ngelihat, lah, sama aja kita, sama-sama orang nggak berpendidikan, sama-sama nggak sekolah di STT, sama-sama ke gereja pun nggak pernah gitu kan. Rudy Iskariot ke gereja dulu cuman jadi tukang parkir. Rudy Simamora 11-12. Oke? Kalau masalah bacot, teriak, dia juga jago. Itulah kenapa dia ikut dunia debat ini. Dan itu dia akui, ya, saat ditanya oleh pihak polisi, kenapa kamu buat video seperti itu? Pengen dapat uang. Ya, pengen dapat uang seperti Rudy Iskariot. Artinya apa? Akan ada terus Polycardos yang baru, apalagi yang dari kedai tua, karena mereka melihat bahwa ternyata segampang itu mendapatkan uang dari donatur-donatur Kristen ini. Sebegitu gampangnya. Sehingga akan terus nih bermunculan yang baru-baru. Akan terus. Kenapa ya? Karena itu uang yang sangat menggiurkan. Siapa yang tidak mau bisa seperti Edis? Ya minimal seperti Oki kan gitu. Rumah Edis 8 miliar. Ya, sama isi dalamnya tembus 10. Tapi kalau kayak rumah Oki kan masih murah. Baru 1 M paling gitu kan. Bisa kok. Ya minimal DP-nya dibayarin oleh netizen. Botox saja dibayarin. Apalagi kalau laptop dan sebagainya. Ini yang membuat mereka masuk ke dunia debat ini, teman-teman. Coba lah lihat pamer motor pula. Bangga punya motor yang diberikan oleh netizen. Padahal itu seharusnya kan amanah. Seharusnya kita kalau diberikan seperti itu gunakan untuk yang berguna. Malah dijadikan ajang pamer. Lucu sekali gitu. Dan netizennya senang-senang aja dengan yang begitu. Ini yang konyol. Ya. Sekali lagi teman-teman, nanti kalau Polycardos bilang, oh kamu iri dengan Edis gitu. Saya itu orang yang bangga kalau ada teman yang sukses. Ya, itu saya. Tetapi kalau suksesnya dengan cara nggak benar, ya kita sedih ngelihatnya, teman-teman. Saya ambil contoh Rudy Iskariot ya. Waktu pertama dia bilang dia mau bangun panti asuhan. Terlepas dari agamanya, saya dukung loh. Bahkan setiap hari kita sering diskusi, dan setiap diskusi dia sambil promo. Yang buka Komal saya, yang buka StreamYard saya, dia yang masuk ke tempat saya. Kalau saya mau cegat dia bisa nggak? Bisa aja. Saya sepak dia kan waktu promo, atau saya mute dia waktu dia promo. Tapi saya biarkan. Kenapa saya lakukan itu? Karena untuk anak yatim. Dia ngomongnya untuk anak yatim. Ya kita dukung programnya. Waktu dia pembangunan rumah, dia sering pamerkan, kita juga ikut senang. Waktu rumahnya siap, kita berikan hadiah. Bahkan saya orang pertama yang berikan hadiah untuk rumahnya. Itu diakui oleh Rudy Iskariot. Saudaranya saja belum ngasih hadiah, saya udah duluan ngasih. Jam yang ada di belakang dia setiap dia live, itu dari saya. Silakan tanya. Saya ikut senang gitu kan. Oh bagus ini orang. Mau bangun rumah anak yatim. Tapi begitu dia jadikan itu rumah pribadi, ya saya kritisi. Saya pertanyakan. Terus dibilang saya iri. Konyol sekali teman-teman. Kalian bisa lihat orang iri sama enggak, kalian lihat sifatnya. Kalian lihat
bagaimana narasi yang dia bangun. Ya. Kita nggak iri dengan yang begituan, teman-teman. Kalau mau gampang saja. Ini saya buka-bukaan, teman-teman. Ya. Belakangan ini kenapa saya aktif di TikTok? Karena jujur kita lagi butuh dana itu. Selama ini saya mencoba untuk idealis, teman-teman. Ya. Tetapi saya tahu, kalau lagi miskin, jangan sok idealis. Ini prinsip yang Kores ajarkan, teman-teman. Ya. Orang boleh idealis kalau lagi, ya cukup. Kalau lagi kere, jangan idealis. Dipijak-pijak kamu. Mampus kamu nanti, susah sendiri. Nah, itulah kenapa sekarang saya masuk ke dunia TikTok. Padahal biasanya saya nggak mau. Sekarang saya usahakan setiap hari saya ada live TikTok, walaupun cuma sebentar. Karena memang live TikTok itu sawerannya ada, teman-teman. Ya. Saya ambil contoh lah, sedikit-dikit, paling dikit kita dapat saweran. Ya, kalau kita konsisten diskusi, itu paling sedikit bisa 40-50 ribu sehari. 50 ribu, kadang-kadang kalau bagus bisa 500. Kalau kelas-kelasnya edis ya puluhan juta gitu. Ya, kalau kita debat, ya, kalau debat kayak beberapa teman-teman ya, apologet Islam yang lumayan gitu, itu bisa dapat 200 sampai 500 ribu. Bisa dapat segitu. Ini kita buka-bukaan aja. Itulah kenapa orang sering buka live TikTok. Lumayan, teman-teman. Kalau dibandingkan YouTube sekarang, YouTube itu satu hari nyari 10 ribu aja belum tentu dapat, teman-teman. Ini kalau yang nonton 10 ribu view, 10 ribu ya, udah susah sekarang dapat view 10 ribu. Oke? Paling cuma dapat 60-70 ribu. Oke? Biasanya cuma 3 ribu, 5 ribu view. Berapa cuman gitu. Kecil sekali, tapi kenapa kita lakukan? Karena kalau di TikTok kan selesai live, selesai. Kalau ini kan ada dokumentasinya. Bisa ditonton oleh orang-orang di masa depan. Ini jadi amal jariah. Itulah kenapa kita tetap lakukan. Tapi di satu sisi ya kita juga butuh untuk memenuhi diri kita. Apalagi YouTube. Ya, selama 3 bulan ini saya nggak dapat penghasilan gitu. Karena channel saya dimatiin ya. Dengan alasan kontennya sama gitu. Cuman ada suara saya, suaranya juga sama gitu. Nah, dimatiin sama YouTube. Itulah kenapa kita harus hadir dengan format baru seperti ini. Open cam. Tapi setiap channel punya beda tampilan. Itu yang terjadi. Sekali lagi ya, kita nggak punya rasa iri seperti mereka. Jangan samakan dengan Polikardus. Saya ambil contoh ya. Goldian itu kan baru muncul lagi gitu, setelah saya bawa dari Surabaya. Ya, tahun lalu saya bawa dia dari Surabaya untuk kembali aktif di dunia diskusi. Sekarang udah kerja, jadi nggak aktif lagi. Waktu saya bawa Goldian itu, banyak orang yang rindu. Ya. Sehingga banyak juga yang nyawer dia di TikTok. Dan dia aktifnya di TikTok kan. Ngalahin saya, teman-teman. Oke? Jadi kalau di list kan, teman-teman, jangankan sama Goldian ya, sama yang baru-baru pun saya nggak ada apa-apanya gitu kan. Kalau sama Kores, ya saya cuma 1/10 Kores lah. Kalau sama Kores saya cuma 1/10-nya, teman-teman. Total gift yang saya dapat cuma 1/10. Tapi apakah saya ada iri? Enggak. Oke. Ya udah, kita lebih konsisten aja gitu. Buka komal gitu kan. Ya, mana tahu besok rame. Yang penting kan kita berikhtiar. Rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah, teman-teman. Ada nggak kita rasa iri, oh si A, si B, si C dapat lebih banyak? No. Kalau Kores dapat lebih banyak, kita diajak makan. Kalau Daman dapat banyak, kita diajak makan juga. Kalau kita yang dapat lebih, ya udah kita traktir kawan-kawan. Sesimpel itu kok. Janganlah ada rasa iri, teman-teman. Karena kita bukan Polikardus. Kalau Polikardus memang dipenuhi oleh rasa iri, lantaran roh yang membimbing mereka memang roh seperti itu. Ya, jadi walaupun teman-teman bisa dibilang 2 bulan ini adalah bulan keterpurukan saya. Ini sampai rambut sudah 2 bulan nggak saya potong, teman-teman ya. Ini rambut sampai parah nih, teman-teman. Nggak saya potong-potong. Oke? Karena memang kita lagi penghematan. Sebegitunya. Kegiatan di luar pun saya nggak pernah mau ikut gitu. Karena hemat uang bensin. Goldian, Kores ngajak gitu kan. Saya bilang nggak, kecuali mereka yang datang ke daerah sini. Oke. Terus sekali lagi, teman-teman, kalian bisa lihat
bahwa Edis bangga dengan hal ini lantaran apa? Tujuan dia tercapai. Edis itu dulu dia yang iri dengan Rudy Iskariot. Dia merasa bahwa ini kan saya cuman beda setahun sama Rudy Iskariot. Gitu. Ya. Dia cuman beda setahun. Rudy Iskariot muncul, dia muncul 1 tahun kemudian. Tapi kenapa pamornya jauh, pendapatannya jauh? Dan sekarang dia berhasil menyalip Rudy Iskariot sehingga dia sangat bangga. Ya. Dia kan sekarang berhasil menyalip Rudy Iskariot. Pendapatan Rudy Iskariot selama 10 tahun di YouTube ya kalah sama dia sekarang dalam setahun. Itulah kenapa dia bangga sekali. Bangga sekali. Dan Pak Bom Bom juga konyol gitu. Dipamerin motor gitu malah ikut pamer. Oh, saya juga punya nih motor gitu kan. Ya kamu juga punya dari netizenmu gitu. Dari donasi yang kamu dapatkan. Kok malah jadi lomba pamer gitu. Ya, seharusnya kamu tanyakin kok bangga gitu. Terus apa yang sudah kamu lakukan dengan motor yang diamanahkan ke kamu? Ya, apakah itu kamu gunakan untuk pemberitaan Injil? Apakah kamu gunakan untuk kemuliaan Tuhan gitu kan? Bukankah seharusnya barang-barang yang kamu dapat itu harusnya lebih kamu curahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai seorang Kristen yang baik seharusnya seperti itu. Tapi kan kita tahu Edis kapasitasnya ya cuman orang di kedai tua. Orang di kedai tua apa yang kamu harapkan? Jadi kalau dia bilang, wah saya juga dulu di Indonesia ada motor ruko ya, saya relakan gitu kan. Ya dia memang ada kios teman-teman. Ya, kalau mau dia sebut ruko ya terserah lah, karena memang bangunannya kan dari beton gitu. Ya jadi dia memang ada buat satu kios kecil gitu kan, yang permanen, itu pun bangun nampaknya di jalan yang tanah bukan tanah dia. Oke, itu untuk tambal ban teman-teman. Ya Edis buka tambal ban di situ. Terus sampingnya dia pakai untuk dia tinggal. Jadi ada satu petak yang dia tinggali sama istrinya. Oke. Nah, itu ternyata dia bilang dia jual. Ya itulah untuk modal awal dia ke Amerika. Jadi bukan untuk beli rumah itu ya. Jadi kalau Sofiatul bilang, oh itu kan rumah itu uang lebih banyak dari Edis. No teman-teman. Harta benda Edis dia jual itu untuk tiket. Dan untuk 1 bulan pertama survive di sana. Karena begitu dia nyampe kan dia belum terkenal. Ya. Waktu dia nyampe kan dia masih masuk komal-komal orang. Saya ingat waktu dia baru nyampe Amerika, ya masih jet lag, dia masih jet lag masuk ke room saya. Dia kasih nampak ini lagi subuh di Amerika. Saya lihat, oh iya. Ya. Baru mau pagi hari, dia masuk agak lama sampai pagi gitu, sampai mataharinya sudah mulai bersinar, kita sudah mulai gelap. Dia kasih nampak ini di Amerika, di pedesaan dia, ya. Di country-nya. Dan di situ dia bertahan hidup ya dengan uang dari hasil jualan asetnya itu teman-teman. Ke Amerika nggak murah loh, 20-an juta teman-teman untuk tiket pesawat. Ya, belum tetek bengek, belum biaya hidup. Kan kita nggak tahu bisa dapat kerja atau nggak. Kita nggak tahu bisa terkenal nggak gitu kayak Edis ya. Kan Edis juga nggak nyangka bahwa dia bisa seviral sekarang. Dia bisa dapat uang sebegitu kencangnya dari donasi gitu kan. Nggak nyangka teman-teman. Siapa yang nyangka TikTok ini bisa sekencang ini? Nggak ada yang nyangka teman-teman. Ya, siapa yang nyangka TikTok itu ternyata pendapatannya gila sekali? Nggak nyangka. Begitu juga dengan Edis. Oke. Ya, itu sih dinamika yang terjadi. Dan teman-teman jangan lupa kita sambil jualan madu. Ya karena YouTube nggak menghasilkan. Jadi kita jadikan YouTube ini sebagai iklan aja. Bagi teman-teman yang mau beli madu, link pembelian sudah kita taruh di deskripsi. Ya ini madu hutan Aceh teman-teman, ini bagus sekali. Bagi teman-teman yang suka ngopi, ganti gulanya dengan madu hutan Aceh. Ini cocok sekali jadi pengganti gula. Terus kita juga ada yang lebih terjangkau harganya, yaitu madu murni teman-teman ya. Nah, kalau yang mau lebih terjangkau ini, yang madu murni ini 44.000. 44.000 sudah dapat segini teman-teman ya, setengah kilo. Oke. Terus kadang-kadang ada promo juga, kayak besok 666 ya. Promo 66 tuh bisa gila-gilaan murahnya nanti. Nah, kita juga ada ini yang botol kaca. Ini madu Al-Kausar. Nah, ini botol kaca teman-teman. Yang mau beli silakan. Oke, jadi memang ada beberapa tipe madu yang kita jual teman-teman. Silakan yang mau beli singgah di deskripsi video kita. Rasakan manfaat minum madu setiap hari. Oke, kembali ke Edis, kita cuma mau jadi hiburan aja. Jadi hiburan bahwa beginilah kelakuan laskar-laskar Kristus tersebut. Bangga dengan donasi yang masuk. Seharusnya kamu bangga kalau donasi itu untuk
kemuliaan Tuhanmu, kemuliaan agamamu gitu. Kayak kita misalnya, saya bangga dengan netizen saya karena saat saya menggalang ya bantuan buat mualaf A, mualaf B untuk sekolah mualaf ini banyak yang dukung. Saya bangganya harusnya di situ. Saya bangga ya pembangunan masjid itu berhasil terlaksana dengan dukungan para penonton saya. Itu oke. Ini bangga dengan rumah pribadi, dengan motor pribadi ya. Kalau saya bilang memalukan. Memalukan, tapi ya di sebelah senang yang seperti itu, mau gimana. Mereka suka digituin. Yang penting orang ini bisa hujat Islam terlampiaskan. Ya, emosi mereka terlampiaskan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.